وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudara jamaah salat Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini izinkanlah sedikit kami memberikan sebuah pencerahan untuk diri kita, khususnya umumnya para jamaah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal yang soleh. Ibadah yang kita lakukan ini senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah. Apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita jadikan sebuah muhasabah untuk renungan diri kita masing-masing. Sebab yakin tidak yakin, sengaja tidak sengaja, kehidupan ini tidak terasa dengan bergulirnya waktu, dengan kecepatannya sebuah perjalanan kehidupan ini. Mungkin di antara kita ada yang menyadari sebentar lagi kita akan menemui sebuah masa pensiun. Ada pula juga tak terasa usia sudah makin lama makin bertambah. Artinya kehidupan kita ini para jemaah, yang kita lakukan, yang kita perbuat, salah ataupun tidak salah, artinya dalam kehidupan kita ini tidak akan terasa tatkala kita bersosialisasi, tatkala kita berinteraksi kepada sesama manusia. Mungkin kita punya kesalahan, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja dalam kehidupan berinteraksi sesama manusia, pasti kita akan memiliki sebuah masalah. Ini ada sebuah kisah yang telah dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika para jemaah, dan ini adalah telah terdapat pada kita semua. Saat ini musim kemarau sangatlah panas. Saat ini pula yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, khususnya Surabaya, telah mengalami sebuah cuaca yang sangat panas. Saat itu kota Madinah para jemaah sangatlah panas. Bahkan tidak ada yang berani penduduk setempat yang beranjak keluar dari rumah. Ada sahabat Abu Bakar, beliau berlari-lari menuju masjid karena takutnya dengan sengatan matahari, merasakan panasnya matahari. Perutnya pun merasa lapar. Beliau Abu Bakar lari-lari kecil pula. Umar pula datang ke masjid berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, dan Abu Bakar berjumpa dengan sahabat Umar. Saling bertanya, wahai sahabat Umar, tumben engkau datang ke masjid saat ini, tidak seperti biasanya engkau datang di masjid. Jawaban Abu Bakar terhadap Umar, wahai sahabat Abu Bakar, kota Madinah sangat panas. Saya takut sengatan matahari daripada saya di rumah pun merasakan panas, mendingan saya di masjid iktikaf bermunajat kepada Allah walaupun perut terasa lapar, hati terasa senang. Abu Bakar dan Umar merasakan panasnya matahari, pun dua-duanya merasakan dalam kondisi perut lapar. Tak lama kemudian datanglah seorang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di masjid dengan berjalannya santai.
Langkah kaki kanan menuju ke depan, awan menutupi panasnya matahari. Sesampai di masjid, berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar, apa yang dikata para jemaah? Wahai sahabatku Abu Bakar dan Umar, ada gerangan apakah engkau saat ini sudah datang ke masjid? Tidak seperti biasanya. Jawaban Abu Bakar dan Umar kepada baginda Rasul, ya Rasul, memang saat ini kota Madinah sangatlah panas. Tidak ada yang berani beranjak menuju masjid. Ini pun saya dengan Abu Bakar menuju masjid dalam kondisi berlari-lari kecil, karena saking takutnya sengatan matahari, wahai Rasul. Lantas engkau bagaimana, wahai Rasul? Jawaban baginda Rasul kepada pertanyaan Abu Bakar dan Umar, wahai sahabatku, memang saya melihat kondisi kota Madinah sangat panas. Tidak ada yang beranjak untuk keluar dari rumah. Saya pun demikian, merasakan sebuah cuaca yang panas, merasakan perutku juga lapar, wahai sahabatku Abu Bakar. Ternyata para jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala perbincangan di dalam masjid, Abu Bakar memberikan saran kepada baginda Rasul dan sahabat Umar, ya Rasul, daripada kita di masjid sudah iktikaf bermunajat kepada Allah, perut kita merasakan lapar, mari kita datang di sahabat kita Ayyub Al-Ansori. Beliau sahabat yang dermawan, beliau sahabat yang senantiasa suka bersedekah. Mari kita bersama-sama datang di rumah sahabat kita Ayyub Al-Ansori, wahai Rasul dan sahabat Abu Bakar. 3 insan manusia datang di rumahnya sahabat Ayyub Al-Ansori, para jamaah. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban satu suara dari rumah Ayyub Al-Ansori. Salam yang kedua baginda Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jawaban suara perempuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Selamat datang ya Rasulullah, selamat datang wahai sahabatku Abu Bakar dan Umar, silakan masuk, silakan kau datang di rumahku. Apa jawaban baginda Rasul? Wahai istri Ayyub Al-Ansori, di mana suamimu? Haram hukumnya tatkala saya masuk di rumahmu tatkala suamimu tidak ada. Ya Rasul, sebentar lagi suamiku akan datang dari pasar. Sebentar lagi beliau akan tiba, wahai Rasul. Tak lama kemudian dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, selamat datang wahai sahabatku, wahai Rasulullah, Abu Bakar, Umar, silakan masuk di rumahku, silakan engkau masuk di dalam rumahku. Dipeluklah baginda Rasul, didekatlah baginda Rasul, diciumlah tangan baginda Rasul. Begitu dipersilakan para jamaah yang dimuliakan Allah. Di situ sahabat Ayyub Al-Ansori berbincang-bincang sambil meminta izin, ya Rasul, izinkan saya akan sebentar datang, akan menghadiri, akan datang untuk mengambil buah kurma yang sangat istimewa, wahai Rasul, yang akan aku sajikan untukmu, wahai Rasul, yang aku akan persediakan untukmu pula, wahai Abu Bakar dan Umar, izinkan saya sebentar ke belakang. Di situ sahabat Ayyub Al-Ansori, para jamaah, mengambil yang namanya kurma paling istimewa. Disajikanlah yang namanya kurma, dimakan bersama-sama oleh baginda Rasul dan sahabat Abu Bakar dan Umar. Masih minta izin untuk akan memasakkan istrinya yang namanya gulai kambing. Dihidangkanlah yang namanya gulai kambing, para jamaah. Diberikanlah yang namanya kurma yang sangat istimewa di kota Madinah, dinikmati bersama-sama. Tatkala di sela-sela menikmati hidangan yang telah diberikan oleh Ayyub Al-Ansori dan beserta istrinya, apa yang dikata oleh baginda Rasul? Baginda Rasul mengangkat tangan kanan yang berisi piring adalah kurma, yang sebelah kiri piring berisikan masakan gulai kambing. Dengan mengucapkan surah, Allah telah menyampaikan di dalam firman-Nya surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im."
jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat Ayyub Al-Ansari, kebaikanmu akan dicatat kebaikan oleh Allah. Perbuatan yang kita lakukan selama ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabatku, artinya penyampaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap perlakuan manusia, setiap kegiatan yang dilakukan oleh hambanya pasti akan tidak terlepas pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua intisari yang telah kami sampaikan. Yang pertama, Abu Bakar, Umar, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dalam kehidupannya itu adalah menemui sebuah permasalahan, yaitu perutnya merasakan kelaparan. Abu Bakar, Umar, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya makhluk Allah yang namanya manusia tatkala hidup di dunia pasti akan menemukan sebuah problematika. Seterata manusia, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun ekonominya, tatkala masih menyandang manusia, pasti akan berjumpa dengan yang namanya masalah. Allah pun menyampaikan di dalam surah At-Taubah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepadaku, siapa yang ingat kepadaku, pasti dari Allah saya akan memberikan solusi. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Abu Bakar, Umar, dan baginda Rasul tatkala merasakan kondisi panasnya kota Madinah, perutnya merasakan lapar. Begitu ingat kepada Allah, tatkala tafakur kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menemukan sebuah solusi. Datang di rumah sahabat Ayyub Al-Ansari, sudah tidak merasakan sebuah kelaparan. Yang pertama, para jamaah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah pula akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayyub Al-Ansari telah memberikan hidangan masakan gulai kambing, memberikan hidangan yang namanya kurma yang sangat istimewa, dinikmati bertiga oleh ketiga insan ini, sudah tidak merasakan sebuah kelaparan. Yang kedua, para jamaah, tatkala kita senantiasa bersilaturahmi, pastilah dalam silaturahmi kita menemukan sebuah keberkahan dalam kehidupan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala sebuah permasalahan kita ingat kepada Allah, sandar kepada Allah, insya Allah sebuah masalah akan ada solusi dan jalan keluarnya. Mudah-mudahan para jemaah, sekelumit yang saya sampaikan ini kiranya bisa kita jadikan sebagai bahan renungan untuk kita, sebagai bahan untuk muhasabah untuk diri kita masing-masing, dengan harapan semoga kita senantiasa dihindarkan dari bala, bencana, dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibadah yang kita lakukan semoga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki kita akan dilipat gandakan oleh Allah, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita harapkan dikabulkan dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, saat ini kami bersimpuh di rumah-Mu. Ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Tempatkan yang layak di sisi-Mu bersama orang-orang yang lain. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban kepada kami jika kami tidak sanggup untuk memikunya ya Allah. Yassir wa la tu'assir, mudahkan ya Allah tatkala kami telah mengemban amanah ini yang telah kami pikul ini ya Allah. Yassir wa la tu'assir, mudahkan ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mungkin di antara kita, di antara keluarga jamaah kita ini ya Allah, yang telah Kau berikan
dengan ujian berupa masalah, segera Engkau berikan sebuah jalan keluarnya ya Allah. Mungkin di antara kita yang telah memberikan ujian berupa sakit, segera angkat penyakitnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.